أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kunci dulu, satu, untuk menjadi orang takwa, maka dia mesti membuka pintu imannya, dan ini menjadi amalan hatinya, amalan kolbunya. Kolbu, warabatna ala qulubihim. Ini, nanti kalau sudah benar hatinya, maka Allah akan berikan petunjuk cahaya, hudan. Ya, petunjuk di hatinya. Kalau hati kolbu sudah mendapatkan hudan, maka yang muncul adalah perilaku, sikap ya, yang baik, yang saleh. Ini poinnya. Oke, jadi ini pertama, amalan hati. Nah, sekarang Anda bertanya, Ustaz, bagaimana melatih amalan kolbu ini, amalan hati ini, supaya bertransformasi ini menjadi sikap, jadi perilaku. Jadi dari sifat menjadi sikap. Jujur itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan, mentransformasikan sifat menjadi sikap. Sehingga kalau disogok, kita bisa nolak. Ya kan? Sabar itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan sifat menjadi sikap. Sehingga ketika diprovokasi, kita bisa menghindar dan memberi solusi dengan cara yang baik. Baik, ya kan? Dermawan itu sifat. Bagaimana mentransformasikan sifat dermawan ini, sehingga ketika ada kasus tertentu yang membutuhkan sinyal-sinyal pemberian dari kita, maka mudah kemudian itu untuk diberikan. Itu sikap namanya. Maka kita perlu latihan untuk bisa mentransformasikan amalan sifat menjadi sikap. Karena sudah masuk ke sikap terkait dengan perilaku, maka kita butuh amalan jawarih, amalan anggota tubuh. Bukan sekedar yang di hati, mesti dikeluarkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas anggota tubuh kita. Maka kalau sudah ini tangan mesti dilatih, kaki mesti dilatih, kepala mesti dilatih, kan jadi sikap. Sikap itu kan dari ekspresi tubuh kita, gestur kita. Mata bersikap, kedip dengan melotot itu beda. Ya, lisan bersikap, bicara, baik dengan buruk itu beda. Telinga bersikap, mendengar yang baik dengan buruk itu beda. Ya kan? Tangan bersikap, kaki bersikap. Jadi butuh amalan yang melatih tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga nanti iman yang di hati, sifatnya bisa ditransformasikan dalam sikap seluruh anggota tubuh kita. Maka kita bertanya kepada Allah langsung, ya Allah amalannya apa? Supaya benar. Maka teruskan ayatnya, wa yuqimunas shalah. Maka dilatihlah kita dengan amalan kedua, amalan fisik terkait dengan sikap tadi, yaitu amalannya salat. Nah. Jelas? Apa amalannya? Salat. Karena itulah ketika seseorang benar salatnya, ya, perhatikan baik-baik, bukankah dalam salat dia meminta hudan? Coba, masih ingat 17 kali? Ihdinas siratal mustaqim. Langsung minta. Tuh syahidnya, ihdina. Kami minta hudan ya Allah. Kami minta hudan, kami minta hudan. Ya, makanya ketika ruku kita minta supaya benar. Ketika sujud kita minta supaya kepala ini benar, taat kepada perintah Allah, tunduk. Ya, tangan supaya benar. Kan bergerak semua. Lisan bicara, mata menatap ke kiblat, ke arah tempat sholat kita, tangan mengangkat, kepala kemudian dijatuhkan di tempat sujud, ya sampai punggung kemudian rukuk, tegakkan saat ini tidak, duduk, semua bekerja. Sampai jari dari tahiyat, dari ngangkat tahiyat, semua. Untuk apa? Ihdina. Supaya kita dapat petunjuk, bersikap yang baik. Karena itulah orang-orang yang sholatnya benar, ketika mendapat petunjuk, maka terjadi perubahan sikap pada dirinya. Ada transformasi sikapnya kepada wujud taat. Bahkan dari salah kepada soleh, dari maksiat kepada taat. Dari mana itu ditemukan? Buka Quran surah ke-29. Ya, Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dengan baik, pahami apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW minal kitab, di Al-Quran. Peringatkan baik-baik. Kalimat Allah sangat indah sekali, minal kitab. Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya kan?
Dibuka Al-Quran disebut dengan kitab, tersusun sempurna, nggak ada celahnya, jadi petunjuk. Di sini, sebelum sholat, diminta dulu kita belajar dari Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW terkait petunjuk sholat. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Pelajari ketentuan di Al-Quran. Lihat petunjuk Nabi. Setelah paham, wa aqimis sholat. Tunaikan sholat dengan benar. Apa manfaatnya? Apa yang terjadi ketika sholatnya benar? Ketika kita minta petunjuk dalam sholat, apa yang terjadi? Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar tanha, akan mencegah dari dua sumber keburukan, dua sumber salah. Apa dua sumber itu? Fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar. Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor dan sebagainya, fahsya. Mungkar, perbuatan buruk yang diingkari oleh hati, mencuri, korupsi, menipu, merampok, membunuh, berzina dengan segala turunannya dan sebagainya. Ini mungkar. Di semua sumber buruk, salah, itu sumber salah cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Jadi kalau kita sudah bisa meninggalkan yang salah, maka lawannya yang soleh muncul. Sederhana kan? Ya, semua kan berlawanan. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua hal aku ciptakan berpasangan supaya kamu tahu, kamu sadar, cuman saya kata Allah yang tidak punya pasangan. Ya, ini malam tiba. Kalau malam tiba kan siangnya nggak ada. Nanti siang tiba, malam nggak ada. Nggak ada siang dan malam bersamaan kecuali terjadi akhir kehidupan. Jelas kan? Bergantian. Inna fi ikhtilafil laili, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Jadi masuk malam, siang nggak ada. Masuk siang, malam nggak ada. Demikian berpasangan itu seperti itu. Sifat pun begitu. Ketika muncul baik, buruknya hilang. Ketika buruk muncul, baiknya hilang. Orang yang sering berkata kotor, maka sulit menemukan kosakata yang baik. Orang yang berkata baik, nggak mudah berkata yang kotor. Maka dari itu, ketika seseorang bisa meninggalkan salah, solehnya muncul. Nah, sholat itu amalan sikap. Ini, amalan fisik. Karena dia amalan sikap, maka hasilnya pun kepada sikap. Orang yang sholatnya benar, pasti jadi soleh. Sikapnya baik. Ini. Sini, sikap. Di hatinya punya cahaya, dibimbing di fisiknya. Jadi begitu iman disatukan dengan sholat, dilatih dengan benar, dan menunaikan sholatnya karena iman, bukan ria. Ya, imannya apa? Bil ghaib kan? Ya, masih ingat ayat 3 dibuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu kan tak tampak. Ya, kepada Allah yang belum tampak dalam pandangan kita. Jadi sholatnya dilakukan karena iman. Kepada siapa? Kepada Allah, walaupun tak tampak dalam pandangan kita. Jadi kita sholat itu ingin dilihat Allah. Khalik, bukan makhluk. Kalau ingin dilihat makhluk, itu ria namanya. Maka celaka orang sholat kalau ria. Kalau ria. Kenapa? Karena nggak mendapat hasil dari pekerjaan yang dia lakukan itu. Alih-alih ingin dilihat Allah, Khalik, dia pengen dilihat makhluk. Maka disebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Baik ya, kembali ke sini. Jadi kalau orang sholatnya benar, diisi dengan iman, maka iman itu akan mentransformasikan sifat dengan amalan-amalan fisik saat sholat menjadi sebuah sikap yang mulia. Jelas? Nah, jadi yang kedua, untuk menjadi takwa ini, saya ingin simpulkan.